Selamat sore semuanya, teman-teman luar biasa dari seluruh Indonesia. Selamat datang di webinar bertema Digital Literacy for Youth or DGT dengan tema Ready Future Steady. Perkenalkan, aku Iklima Green, biasa disapa Green, dan hari ini aku akan menemani teman-teman semua sebagai Master of Ceremony yang akan memandu acara dari awal hingga akhir pada hari ini. Nah, sebelumnya gimana nih kabar teman-teman semua setelah akhirnya mengikuti rangkaian campaign dari hari pertama sampai hari ini? Pasti teman-teman udah mempelajari banyak hal banget dan pastinya lebih paham juga ya tentang sebenarnya apa sih digital literasi, terus juga sebenarnya kondisi digitalisasi di negara kita, di lingkungan kita ataupun di sekitar kita itu seperti apa sih? Nah, aku udah ngeliat nih antusias teman-teman semua dari kemarin, bahkan mungkin ada teman-teman yang memang dia udah effort banget untuk bisa mengikuti campaign ini gitu. Dan aku super duper mengapresiasi teman-teman semua. Terima kasih banyak yang sudah menyempatkan untuk selalu update tentang campaign kita ini. Dan akhirnya campaign ini kita akan ada webinar yang tentunya webinar ini pasti sangat insightful dan pastinya menyenangkan. Jadi aku pengen teman-teman dalam keadaan nyaman, aman, dan tentram. Teman-teman harus udah ready untuk bisa mendengarkan dan fokus sama webinar sore hari ini. Nah, aku reminder lagi teman-teman yang belum on cam, boleh banget untuk on cam terlebih dahulu dan menggunakan virtual background yang telah kita siapkan kayak gitu. Nah, sebelumnya kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian campaign dan webinar yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital anak muda seperti kita. Karena aku yakin nih, teman-teman di sini pasti merupakan salah satu orang-orang yang lagi di masa-masa produktif gitu. Jadi, teman-teman aku harap untuk bisa eh tetap aktif di kegiatan ini dari awal sampai akhir. Dan aku harap sebenarnya dari rangkaian campaign webinar ini kita semua bisa lebih siap nih untuk menghadapi dunia digitalisasi yang terus berkembang cepat. Karena seperti yang kita ketahui sekarang kan digitalisasi itu semakin semakin cepat. Bahkan kita sehari-hari pun gak jauh-jauh dari dunia digital gitu, dari teknologi. Dan ya, kita sebagai anak muda, kita harus bisa untuk memanfaatkan dan harus bisa untuk bisa memanfaatkan hal tersebut dengan cara yang bijak. Salah satunya adalah dengan teman-teman ikut campaign dan webinar ini, berarti teman-teman udah selangkah lebih maju untuk bisa bersikap bijak nih, untuk bersikap bijak untuk apa namanya digitalisasi kita, karena kan di era digitalisasi ini banyak banget gitu hal-hal yang memang kita hadapi kayak gitu. Dan hari ini kita bakal ada webinar yang nanti akan dimoderatori oleh Kak Salsabila Dwi Wanda. Dan kita juga akan belajar langsung nih dari salah satu narasumber inspiratif dan super duper keren, yaitu Kak Femi Purwadi Bahtiar. Dengan begitu, mungkin kita langsung aja mulai ya teman-teman, karena pasti aku yakin teman-teman udah pada excited banget ngedengerin insight dari Kak Femi. Dan begitu langsung aja yuk kita mulai sesi utama yang selalu kita nantikan dari hari-hari kemarin. Dengan begitu aku serahkan kepada Kak Salsabila, dipersilahkan untuk memandu jalannya diskusi bersama Kak Femi. Dipersilahkan. Halo Kak Salsa. Halo Green, thank you ya udah bantu untuk uh, insight tentang tema kita hari ini. Nah, oke, sebelumnya thank you banget Green. Halo semuanya, kenalin aku Salsabila yang akan menjadi moderator pada hari ini. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak tema hari ini itu apa? Kalian bisa lihat di virtual background kita nih udah ada nih. Coba boleh dulu komen, jadi biar tahu nih temanya apa. Nah, sambil aku nunggu di kolom chat, jadi aku langsung bacain aja nih untuk mempersingkat waktu ya. Jadi tema kita hari ini adalah Digital Literacy for Youth or DGT dengan tema Digital Ready Future Steady. Nah, tapi sebelum masuk ke materinya, kita kenalan dulu yuk sama pemateri hari ini. Beliau adalah Kak Femi Purwadi Bahtiar.
Beliau adalah seorang high passionate marketer in brand management activity, integrated marketing, development employee, and digital marketing, contribute and high responsibility for all marketing activities of customer goods industry. Wah, keren banget kan pemateri kita hari ini. Dari latar belakangnya aja tuh udah, aduh, Inggris semua nih. Ini kayaknya bakal insightful banget nih. Nah, langsung aja yuk kita sapa pemateri kita hari ini yang udah on cam juga nih kayaknya. Halo Kak Femi. Halo Kak Salsa, apa kabar? Alhamdulillah Kalian baik semua? Kak. Kakak gimana kabarnya dan kesibukannya lagi ngapain aja nih Kak? Alhamdulillah baik, baru pulang ini aktivitas juga. Oh, oke oke. Iya, Jadi Kakak semangat gak nih Kak buat ngasih kita materi untuk hari ini? semangat dong. Oh iya, Wah, keren kebetulan banget. ini aku dari Papua ya, jadi semangatnya harus sampai nih ke teman-teman di sini. Oh, keren banget. Keren banget. Wah, keren banget Kak Femi sampai bela-belain buat ngasih materi kita hari ini. Nah, pas aku baca temanya tuh, aku langsung tertarik banget loh Kak. Terutama ini kan berkaitan banget sama soal permasalahan yang salah satunya itu ada di Indonesia ya Kak. Yang dimana angka literasi ini tuh cukup rendah gitu kalau di Indonesia nih. Kadang kalau kita buka sosmed tuh, kalau ada informasi yang memang netizen belum baca tuh, aduh SDM rendah nih, literasinya tuh rendah gitu ya Kak ya. Nah, benar nggak sih kalau digital literasi ini tuh akan bisa menjadi jawaban gitu dari permasalahan yang ada di Indonesia ini? Nah, apa sih bedanya digital literasi sama digital yang biasa? Digital literasi sama literasi yang biasa. Nah, tapi sebelum itu untuk teman-teman, jangan lupa untuk nyiapin catatan untuk materi hari ini dan siapin pertanyaan terbaik kalian karena di akhir sesi nanti akan ada sesi Q&A langsung secara sama Kak Femi. Nah, untuk mempersingkat waktu, jadi langsung aja kepada Kak Femi, boleh menyampaikan materinya. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Kak Femi. Oke, terima kasih banyak. Mungkin ini dari aku aja ya, share screen-nya karena ada beberapa yang aku rubah. Oke, izin ya. Aku Oke, coba boleh izin Kak, share screen. dipersilakan. Teman-teman, apa aku panggilnya teman-teman aja ya, biar santai. Dari teman-teman juga. Ini nggak yang berat-berat banget ya. Ini aku izin sharing juga. Oke, sebelumnya terima kasih banyak buat teman-teman gitu kan dari Salsa dan teman-teman Anupa Studi yang apa sih udah memberikan kesempatan ya kepada aku untuk bisa sharing kepada teman-teman. Sebelumnya sekali lagi aku kenalin dulu lagi ya, aku Femi Purwadi Bahtiar atau sering dipanggil Femi atau suka juga dipanggil Akang Pudis kalau di Papua. Nah, aku di sini sebagai area marketing Nutrifood Indonesia untuk regional Provinsi Papua. Jadi all Papua aku handle di sini. Aku aslinya dari Bandung, dari Jawa Barat, itu kan penugasan aja tempat di sini gitu kan di Papua. Di sini juga sebagai content creator di bidang kuliner, akan foodies. Jadi kalau misal teman-teman mau ke Papua, bingung nih cari makan apa yang recommended di Papua, bisa lihat di akan foodies. Gitu ya perkenalan singkatnya. Seperti itu. Nah, tadi kita kan apa di sini aku juga nggak mau menggurui. Jadi teman-teman nanti kalau bisa ada pertanyaan boleh langsung di kolom komentar di chat atau nanti di sesi akhir. Di sini juga pengen sharing aja ya kita. Nah, di sini kita bakal bahas tentang digital literasi. Kita tahu bahwa digital literasi itu adalah bagaimana kita memahami sebuah digital ya. Itu kita paham nih akan digital seperti itu di era yang sekarang semuanya serba digital, apa-apa serba digital. Mungkin dimudahkan, tapi juga mungkin ada hal yang perlu kita antisipasi. Betul dari salah satu SDM rendah dan lain-lain. Tapi balik lagi itu tergantung orangnya. Nah, kita di sini yang hadir nih mudah-mudahan dari pemaparan yang bisa saya sharekan kepada teman-teman ini bisa diambil sisi positifnya di sisi digitalnya. Karena ini berpengaruh penting nih, apalagi aku sebagai area marketing di Nutrifood dengan salah satu produknya mungkin teman-teman tahu Nutrisari, Hilo Elemen, nah itu Tropicana Slim, nah itu perlu nih pemanfaatan digital. Ya, berarti karyawannya perlu melek yang namanya digitalisasi. Gitu. Kita nggak bisa nih sebagai karyawan nggak melek, nggak agile. Nah kita harus agile seperti itu.
Nah, di sini diawali dengan apa? Kita diawali dengan pengguna ya. Biasa, kalau misalnya kita berbicara tentang digitalisasi, kita lihat juga nih peluangnya seperti apa sih? Kita lihat secara penggunaan internet di Indonesia gitu kan. Gimana banyak sekali gitu. Ini update di 2021 pengguna sosial media itu sangat hampir 57% gitu kan, dengan populasi di 125%. Ini betul-betul mengganti lini masa ya, lini masa di kehidupan kita bahwa gak semua orang sekarang gak lepas nih yang namanya apa sih digital gitu, namanya internet, dan lain pasti berkaitan. Ya kita kayaknya nggak bisa hidup nih tanpa internet sekarang gitu. Nah, selanjutnya, kalau misalnya kita ngelihat berbicara tentang internet, pasti di sini berbicara tentang sosial media. Ya, banyak sekali penggunaan sosial media yang makin ke sini semakin meningkat. Mungkin ini update di 2021, Facebook masih urutan pertama, nggak tahu nih di sekarang. Kayaknya ada perubahan juga. Nah, terus kedua ada YouTube dan yang mungkin yang terbaru gitu ya. Awalnya TikTok dulu nggak terlalu ramai, sekarang kayaknya semua orang nggak lepas dari nama TikTok. Mungkin sekarang udah urutan keempat, sepertinya TikTok yang menggeser FB Messenger. Nah, berarti apa? Semakin tahun, semakin bergesernya tahun gitu kan. 2025, 2026, pasti perubahan digital itu akan ngikutin. Gitu. Karena apa? Karena bermain dengan kebutuhan manusia gitu. Kita nggak bisa lepas dengan yang namanya teknologi digital seperti itu. Nah, selanjutnya, dan di Indonesia ini urutan ke-9, di mana apa sih Indonesia setiap hari ya menggunakan sosial media, nggak bisa lepas, ya nggak bisa lepas penggunaan sosial media. Tadi mungkin bangun tidur yang pertama dicek handphone dulu gitu kan ya, mungkin dicek dulu di Instagram, mungkin yang semalamnya update status ada yang komen belum ya, atau update feed Instagram ada yang komen gak ya gitu kan. Seberpengaruh itu sosial media. Nah, berarti dari pengaruh itu sisi positifnya apa sih sebenarnya yang bisa kita ambil gitu kan, dan sisi negatifnya apa yang perlu kita minimalisir gitu kan. Sisi positifnya mungkin secara user kita banyak informasi yang didapat. Terus kalau misalnya kita secara, aku sebagai karyawan Nutrifood, sebagai area marketing, salah satu potensialnya untuk meningkatkan awareness kegiatan. Karena kan aku diaktifasi kegiatan marketing gitu kan, event-event. Nah, berpengaruh apa gitu kan ketika aku update di sosial media. Terus selanjutnya apalagi nih yang bisa bermanfaat? Masih banyak. Teman-teman mungkin di sini ada yang lebih jago juga ya pemanfaatan sosial media gitu. Apa nih yang perlu kita minimalisir? Nah, yang perlu minimalisir adalah screening penggunaan gitu kan. Screening penggunaan jangan sering banget ya. Kita harus bisa manage kapan kita memanfaatkan sosial media supaya bisa baik secara pemanfaatannya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita amati bahwa memang semua orang tidak bisa lepas dari namanya sosial media ya, yang digital. Oke. Nah, tapi secara secara apa? Secara research gitu menurut Nielsen nih, dari penggunaan media masih tetap dominasi pertama itu di televisi. Ya, mungkin generasi-generasi di atas kita gitu kan, itu masih menggunakan penggunaan media di televisi. Ya, mungkin orang tua kita masih menggunakan televisi, ya pagi-pagi masih nonton TV, siang nonton TV, malam nonton sinetron mungkin ya. Nah, tapi kalau misalnya anak-anak muda, ini udah mulai bergeser ya. Mungkin lebih ke internet, bisa mungkin nonton drakor, Netflix dan lain-lain gitu. Udah berubah tuh, udah bergeser. Tapi kan secara apa sih, secara Nielsen di survei di 2017 itu masih di televisi ya. Televisi masih urutan pertama. Sampai sekarang tuh televisi masih urutan pertama. Walaupun mungkin kalau aku tanya ke teman-teman, sorry, kalau aku tanya ke teman, mungkin di sini siapa coba yang apa, coba komen ya, siapa di sini yang masih nonton televisi? Boleh ramekan di kolom komen. Masih ada gak teman-teman di sini yang masih nonton TV? Boleh coba. Atau semuanya udah nggak pernah sama sekali nonton TV? Semuanya berubah, entah itu Netflix atau YouTube gitu, atau jarang kan kalau sampai ada YouTube gitu. Ya kayak udah beralih ya, mungkin generasi-generasi generasi millennials ke sini udah pada berubah, apalagi Gen Z. Kayaknya Gen Z udah karena nonton TV kayak semua di YouTube.
lagi Gen Alpha yang baru lahir sekarang kayaknya terus usia berapa tahun kayaknya udah nontonnya di ini ya, nontonnya di apa YouTube semuanya udah berubah. Aku beralih ke Netflix sama iki. Oke, ya banyak platform yang memang memudahkan kita. Nah, berarti kan sebetulnya secara secara pemahaman atau secara impact gitu, teman-teman sudah agile terhadap apa? Terhadap digital literasi, ya pemanfaatan digital. Kenapa? Karena semakin digital itu maju, semakin kita nggak bisa diem aja. Karena kalau bisa kita diem aja, itu kita bakal tertinggal seperti itu. Jangan sampai ya, jangan sampai kita tertinggal. Nah, oke, selanjutnya era COVID kemarin gitu kan, sumber hiburan emak pada saat di rumah nih, sosial media naik nih ke urutan kedua gitu kan, dibanding setelah nonton televisi. Nah, ini sangat berpengaruh juga dan sangat berimpact positif. Banyak mungkin kita lihat tren-tren sekarang gitu kan, orang jualannya udah bukan di offline, semuanya di online, udah live juga jualan. Mungkin dulu kita tahu, mungkin aku bukan endorse kayak ini brand TikTok contoh, brand TikTok gitu kan, apa sih? Dulu mungkin kita bingung ya, aneh juga. Itu kan dulunya joget-joget ya terkenalnya. Sekarang kan udah berubah ya sesuai dengan kebutuhan. Mungkin teman-teman sekarang nyari semua informasi selain di Google pasti di TikTok. Misalnya contoh sepatu tenis terbaru ataupun misalnya tempat kuliner di Kalimantan atau bisa tempat kuliner Bandung di mana apa aja gitu. Itu kayak mungkin bisa lihatnya di TikTok karena semakin banyak penggunaan digitalisasi tuh di TikTok sekarang sosial media khususnya. Itu bisa benar-benar berimpact positif. Makanya kenapa hampir gitu kan 98% penggunaan eh, orang-orang ya kita itu berinteraksi di sosial media gitu kan di berbagai media. Salah satunya yang pertama ada di menonton TV tetap dan yang kedua ada di sosial media seperti itu. Nah, bermain game online gimana on? Paling terakhir kita apa menonton serial TV atau film gitu kan online itu di urutan ketiga dan platform musik itu di urutan keempat seperti itu. Jadi udah mulai bergeser hingga tahu nih di 2026 apakah digital itu akan merubah apa sih perilaku orang juga karena kalau misalnya tanpa kita sadari eh, eh, perubahan digitalisasi itu berdampak ke perubahan orang, habit orang seperti itu. Itu gejalanya ke akar situ juga. Makanya kenapa itu kita harus bisa mengantisipasi ya supaya apa? Supaya ketika digital itu maju, kita bisa berdampaknya positif, impact kitanya positif seperti itu. Nah, itu kita harus benar-benar memanfaatkannya. Nah, di sini, kalau misalnya kita ngelihat dari sisi brand gitu kan, ada dua nih, ada on media atau paid media. Nah, di sini hampir semua brand atau misalnya orang pun personal branding di sosial media gitu kan, ada juga yang paid media, artinya apa berbayar seperti itu. Jadi hampir semua orang sekarang ataupun misalnya beberapa industri itu memanfaatkan sosial media sebegitunya karena itu betul-betul masih berimpact ya, berimpact cepat terhadap awareness-nya si perusahaan atau misalnya kegiatan atau misalnya launching produk baru itu benar-benar sangat berpengaruh. Seperti itu makanya kenapa kita harus beli nih sebagai konsumen konsumen gitu kan untuk memahami tentang digital ini seperti itu. Nah, balik lagi, ketika kita berbicara sekarang digitalisasi ya digital literasi gitu kan, itu pasti kita bakal belajar bagaimana uh, menjalankan marketing atau pemasaran secara online, secara digital atau konvensional. Nah, ini tentunya banyak hal yang memang bermanfaatnya luar biasa dengan cost yang sangat rendah. Contoh misalnya, eh, ti- kalau konvensional ya versus yang online tidak seperti iklan di koran ya, selebaran brosur dan lain-lain itu kan sebenarnya eh, impactnya cukup ini juga ya, disayangkan kalau misalnya dulu kita lihat berita itu banyaknya di koran dan lain-lain. Sekarang
semua berita di media sosial ataupun misalnya di informasi digital dan lain-lain. Terus secara aktivitas juga gitu kan, secara pemasaran, tracking untuk kita menghitung return gitu kan, return of investment itu sangat mudah gitu kan. Kita bisa ngitung nih, kalau misalnya kita pengen engage, misalnya contoh kita mau upload video nih, pengen viral gitu kan, targetin 23.000 viewers, itu konversi ke budgetnya berapa itu kelihatan. Mungkin dulu belum kelihatan itu, oh aku mau nyetak koran atau nyetak brosur, bakal seberapa banyak sih orang datang gitu kan. Itu belum tentu. Tapi kalau misalnya lewat digital, itu kita bisa kelihatan. Entah itu kalian promo di Instagram ataupun bisa promo di TikTok, itu bisa kelihatan. Berapa banyak orang yang ngeklik, berapa banyak orang berinteraksi, itu bisa kita atur, kita bisa setting. Dan ternyata bisa bisa customize gitu kan, apa yang kita butuhkan. Beda zaman dulu, kita promo dan lain-lain, kita hanya sekedar nyebar-nyebar aja. Tapi secara convertnya mungkin kurang maksimal. Terus secara jangkauan, mungkin aku nih contoh di Papua sekarang gitu kan, aku pengen nih memperkenalkan kuliner yang awalnya aku cuma ngebantu orang-orang di sini ataupun orang-orang yang mau datang ke Papua buat cari tahu makanan apa, tapi makanan apa, sorry, makanan apa biar bisa dicoba. Tapi ternyata efek dari sosial media itu bisa nyebar ke area-area lain. Ya secara jangkauan geografis bisa lebih luas. Nah, itu kan hal positif juga nih. Dan itu sangat berpengaruh dan bisa membantu juga gitu kan. UMKM yang ada di Papua. Dan bisa membantu juga. Contoh, mungkin kalau misalnya teman-teman, aku tanya nih, teman-teman yang eh, tahu tentang Papua itu apa aja? Yang pernah teman-teman coba, aku pengen tahu nih. Kalau teman-teman dengar kata Papua, apa yang teman-teman terdengar? Yang teman-teman bayangkan, Papua itu apa? Cobain aku baca aja. Siapa? Oke, Raja Ampat. Oke, itu salah satu destinasi wisata impian semua orang ya, Raja Ampat. Itu ada lagi gak? Coba, selain tempat wisatanya, apa yang teman-teman dengar gitu kan tentang Papua di media? Coba mungkin ada yang ini lagi, emas. Oke, Freeport ya. Oke, terus papeda. Oke, salah satu kuliner juga. Sumber daya alamnya. Oke, siap. Oke, ini masih positif nih jawabannya, gitu kan? Pendidikannya masih kurang merata. Oke. Nah, oke, udah mulai menjurus nih. Seru nih dari Lisa. Nah, betul teman-teman. Mungkin yang bisa, yang teman-teman dengar gitu kan, banyak gitu kan media-media yang memang nge-blow up gitu kan, eh, tentang Papua itu, misalnya contoh tadi pendidikan masih kurang merata. Berarti apa? Perlu nih gerakan anak muda untuk mengembangkan bagaimana supaya pendidikannya merata di sini, gitu kan. Terus mungkin banyak isu-isu berita-berita yang kurang enak gitu tentang Papua dari sisi keamanannya dan lain-lainnya, gitu kan. Nah, itu adalah sisi negatif yang mungkin bisa kita dengar dari penggunaan sosial media atau digitalisasi. Nah, tapi ternyata in realnya tidak. Makanya kenapa? Betul kan dari Salsa, kita jangan jadi SDM yang uh, cuman nerima aja gitu. Apa yang kita lihat itu jangan langsung dicerna. Ya, tapi kita benar-benar observasi. Bener gak ya? Gitu kan. Coba lihat secara dalam lagi. Karena nggak semuanya seperti itu, teman-teman. Pendidikan, mungkin di daerah-daerah pegunungan ya masih perlu dibantu. Tapi untuk di area-area yang udah provinsi kotanya gitu di Papua udah lumayan oke gitu kan secara pendidikannya seperti itu. Tapi memang buat di pegunungan gitu itu perlu kita bantu seperti itu dan masih banyak, betul. Itu menjadi salah satu tugas juga nih pemerintah gitu kan. Nah, berarti kita udah paham nih bahwa sebenarnya sosial digital itu, sorry, digitalisasi itu sangat berpengaruh erat ya dengan lingkungan kita juga gitu. Nah, di sini ada beberapa tahapan. Nah, di sini kalau misalnya kita sebagai sudut pandangnya sebagai ini nih owner gitu kan, kita punya bisnis nih gitu kan. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan namanya digital.
Dengan apa? Kita paham bahwa di digitalisasi ada teori piramida gitu kan. Segitiga piramida itu yang dimana ada poin yang memang jadi fokus of area. Artinya yang diperhatikan ketika kita mau eh, memaksimalkan digital, ya pemasaran melalui digital. Yang pertama itu ada awareness, kita aware, trial, dan purchase, pembelian atau misalnya coba-coba gitu kan. Nah itu jadi tiga hal penting itulah yang di awal perlu kita sasar gitu kan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita langsung kejar ke loyalty atau fanatik orang terhadap produk kita, kayaknya itu masih jauh gitu karena secara apa sih secara analisis bahwa pemanfaatan digitalisasi pemasaran melalui digital itu ada 3 poin paling penting yang perlu kita sasar, yaitu poin yang paling bawah. Ya kita tuh hanya ngejar awareness-nya dulu, orang mau coba, orang mau beli, itu yang kita fokuskan, di mana dari situ kita bakal melihat customer journey. Nah artinya apa? Ketika kita bisa melihat customer journey melalui digital, itu kita bakal tahu nih kebutuhan dari konsumen konsumen kita, gitu kan, dari mulai orang yang kita share itu bisa bikin orang penasaran gitu kan, jadi ke interest gitu kan, terus ada keinginan desire orang untuk membeli atau mencoba hal yang kita share, dan action tindakan dia apa beli atau bisa dia coba atau dia datang atau mungkin dia ignore atau enggak sama sekali gitu kan. Nah ini yang selalu jadi poin fokus gitu kan ketika apa sih uh, kita memanfaatkan digital pemasaran seperti itu. Nah, sekarang dengan banyaknya ya sosial media nih, coba nih aku tanya lagi ke teman-teman nih, dengan banyak sosial media yang ada, dari sekian banyak mana yang menjadi favorit teman-teman di sini? Aku lupa logo TikTok satu lagi, ada TikTok ya, coba. Dari sekian banyak sosial media apa yang sering kalian gunakan? Atau sering kalian pilih? Mungkin ada yang masih main Snapchat. Oh, X. Oh iya betul, X juga belum ya, belum aku cantumin logonya. Oke, ada X dari Lisa, Salsa WhatsApp, Instagram, TikTok dari Silvi, terus Evan IG Kak. Oke, Putri X, oke. Ini hampir semuanya mungkin, tapi secara keseluruhan teman-teman punya ya di sosial media ini ya. Sosial media di handphonenya udah punya semua, berarti oke, WA dan lain. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Nah, kita lihat ternyata gitu kan secara secara most used social media platform gitu kan di Indonesia, YouTube tetap jadi yang pertama ya gitu kan, sebelum ke TikTok tuh YouTube gitu kan, karena YouTube jadi salah satu yang mungkin secara visual gitu itu lebih ringan gitu kan, secara visual lebih ringan daripada kita sebenarnya nonton TV gitu kan, semua informasi kayaknya dulu awalnya di YouTube gitu. Terus ke WhatsApp karena ya sekarang nggak mungkin kayaknya WhatsApp error kita bingung ya dulu gitu zamannya aku di 2000 berapa ya, 2006 atau 2007, mungkin nggak, sebelum ada WhatsApp ya sama temen ya SMS gitu kan. Sekarang kan mungkin udah jarang atau masih ada yang pakai SMS, enggak ya, mungkin iMessage mungkin ya sekarang ya, tapi sekarang udah semua beralih ke WhatsApp atau Line mungkin ya kalau buat chat-chat seperti itu. Nah, bayangkan kalau misalnya WhatsApp error, bingung nggak teman-teman? Oh enggak kok Kak, ada Instagram. Oh ya bisa, betul. Tapi kan kalau misalnya buat orang tua gitu kan, hubungan sama orang tua gitu, chat ya pasti ya banget WhatsApp itu tetap jalan. Tapi kita pernah ini nggak pernah bayangin bakal sampai kapan WhatsApp bertahan? Ya, karena dulu juga mungkin sebelum WhatsApp ada Kakao Talk gitu kan. Ya, ada Line, ada Kakao Talk gitu kan untuk media chatting. Tapi sekarang yang orang lebih itu di WhatsApp ya. Nah, tapi kita nggak tahu nih WhatsApp bakal sampai kapan. Instagram, Facebook dan lain-lain udah masih ya masih eksis gitu kan. Mungkin dulu ada yang pernah ngalamin Skype, mungkin yang ini zamannya aku mungkin ya. Skype, Snapchat itu dulu masih digunakan, tapi sekarang udah nggak ada. Dulu mungkin ada pet, sekarang udah nggak ada.
seperti itu. Nah, kita balik lagi ke ini. Salah satu pengguna di YouTube gitu kan, mungkin yang paling besar di YouTube itu adalah di media vlog ya. Ya karena kan YouTube terkenalnya waktu itu vlogging ya, orang-orang YouTuber pasti ngevlog gitu kan. Tapi kayaknya kita juga pengen nih jadi YouTuber gitu kan. Ngevlog terus viral, dibayar, AdSense-nya jalan gitu kan. Video kita viral itu sangat senang gitu kan. Nah terus soalnya apalagi daily activity gitu kan, banyak yang apa sih yang bisa dimanfaatkan di YouTube. Terus ada games, mungkin kalau misal gamers tuh sekarang kan sering live streaming juga di YouTube ya, itu salah satu platform yang bisa kita bermanfaat juga untuk mengembangkan apa passion kita gitu kan di pemanfaatan secara digital seperti itu. Ini aku skip dulu. Oke, selanjutnya ada Instagram. Nah, ini kayaknya menarik nih di sisi Instagram ini, kayaknya aku bakal lebih banyak hal aku share ke teman-teman tentang di Instagram. Oke, di Instagram bisa kita lihat gitu kan. Nah, rata-rata ya, ternyata ya secara pengguna nih banyak perempuan dibandingkan laki-laki menggunakan Instagram. Ya. Mungkin laki-laki cuma punya satu akun, mungkin perempuan kayaknya satu handphone, satu aplikasi Instagram ada berapa akun? Coba siapa di sini ya perempuan punya akun lebih dari satu? Coba jujur, jujur ya, siapa perempuan di sini yang punya akun lebih dari satu nih? Oke, oke buat ngepoin mantan ya, atau misalnya buat bikin second account buat apa nih? Ya kan, biasa gitu. Dan laki-laki ini 49%, nggak beda jauh sih ya, hampir mau 50-50 gitu kan. Nah, kalau misalnya kita lihat gitu kan, secara digital literasi, banyak pengguna sosial media di Instagram tuh range dari umur 18 sampai 34. Nah, ini kalau misalnya kita bedah gitu kan, kalau misalnya kita bedah, artinya apa? Ini bisa jadi peluang ketika teman-teman mau berbisnis online, gitu kan. Ketika teman-teman punya usaha online atau teman-teman lagi ngebangun personal branding secara di sosial media, itu teman-teman bisa nih dilihatin, oh saya bakal nargetin kemana nih usianya. Saya mau targetin ke usia umur berapa, terus misalnya oh gennya perempuan atau laki-laki, nah itu teman-teman bisa bisa analisis dan bisa ini bisa dilakukan gitu kan. Ketika teman-teman tahu nih secara research gitu kan, seperti itu. Terus kalau misalnya kita lihat lagi gitu kan, kita lihat lagi di sisi sebelahnya gitu kan. Nih, oke. Rata-rata setiap orang itu spend waktunya itu 28 menit per hari. Ya hampir setengah jam. Untuk apa? Screen time di sosial media. Misalnya di Instagram. Terus kita lihat juga nih, ada apa sih hampir 200 million ya gitu kan. Orang berkunjung, orang berbelanja juga gitu kan, berinteraksi di sosial media Instagram itu sangat impactful juga. Ini salah satunya teman-teman di sini juga yang ikut webinar ini, salah satunya yang berpengaruh dari sosial media Instagram. Oh lihat, di-share sama teman-teman, kayaknya aku mau ikut deh, gitu kan, se-impactful itu. Nah, itu berpengaruh juga, itu sangat penting juga ketika teman-teman mau punya usaha di sosial media, atau misalnya mau bikin personal branding di sosial media Instagram. Nah, balik lagi sebagai area marketing di Nutrifood, sebagai karyawan Nutrifood, walaupun aku marketing secara offline, tapi di sini karyawan dianjurkan, diharuskan agile. Di mana? Di sosial media, gitu kan, Instagram. Akhirnya beberapa event kita blow up juga nih di sosial media Instagram. Apalagi sekarang ada Reels yang itu bisa impact-nya luar biasa. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang kita bangun gitu kan di sosial media Instagram, itu impact-nya kemana? Impact ke kolaborasi yang bisa kita dapatkan di area gitu kan. Kayak sekarang aku dapat apa? Dapat kolaborasi dari teman-teman itu sangat berpengaruh, mungkin dari teman-teman Anu Pastur juga mungkin bisa lihat dari, oh lihat
pas lihat di sosial media Instagram mungkin ada saya gitu terus ada kolaborasi ngisi gitu kan itu kan teman-teman risetnya di sosial media gitu kan. Nah, itu adalah hal baik gitu kan ketika kita memanfaatkan digital secara benar seperti itu. Dan kita pun di perusahaan mengajak semuanya gitu kan karyawan di Nutrifood itu untuk jalan terhadap sosial media. Kayak waktu itu sempat bikin kegiatan live streaming gitu kan, baik itu dengan outlet yang ada di area, toko yang ada di area, untuk apa? Untuk live bareng, terus launching produk bareng kafe gitu kan, menggunakan sosial media Instagram. Itu ternyata sangat efektif banget, dan itu dampaknya baik juga gitu. Kita sebagai karyawan, apa? Kita memanfaatkan sosial media sebaik mungkin. Seperti itu. Teman-teman lebih jago juga ya untuk memakai sosial media. Nah, tinggal tadi ambil sisi positif ketika teman-teman menggunakan platform sosial media. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk oke, Reels ya contoh ini. Ini juga yang kita lakukan tadi udah aku sounding juga gitu kan. Nah, contoh dari beberapa konten yang dibikin dari timnya Nutrifood itu ada yang impactnya ke penjualan gitu kan. Orang lihat terus orang tanya, orang DM, orang beli. Karena apa? Karena biasanya kalau misalnya followers yang under 10.000 itu masuk ke micro influencer, yang dimana ternyata micro influencer lebih dampaknya lebih bagus gitu kan ke ke penjualan, ke pembelian, ke actionnya. Tadi kan ada Aida ya, di mana ternyata actionnya lebih dapat ketika kita kolaborasi atau kita memanfaatkan teman-teman dari micro influencer. Kalau bisa selebriti influencer atau yang di atas 10K itu lebih banyaknya ke awareness, orang jadi tahu dan lain-lain dulu. Sorry. Oke, nah kita bisa lihat juga ya kita pemanfaatan digital itu. Nah, ini tadi ketika kita menggunakan sosial media, ini kita bisa lebih enak gitu menganalisisnya gitu yang paham nih. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan sosial media, kita bikin konten dan lain-lain, itu namanya evaluasi. Udah betul gak ya konten kita yang kita lakukan? Sejangkauannya sejauh mana sih? Targetnya udah benar belum ya yang udah kita sesuaikan targetnya? Seperti itu. Nah, itu bisa kita analisis juga. Ya, apalagi teman-teman udah menggunakan misalnya contoh si Instagramnya yang udah dashboard bisnis itu bisa kelihatan seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini yang paling happening gitu kan, sorry. Happening di TikTok gitu kan. Nah, ini menggeser ya. Ternyata nih, tadi kalau misalnya lihat di slide sebelumnya, penggunaan sosial media terpopuler itu ada di YouTube. Ya, nah ternyata kalau misalnya secara download itu nomor satu ya. Bahkan ada orang banyak nih nonton TikTok gitu kan. Nah, ini berarti apa? Semua sosial media yang baru, biasanya kita selalu pengen up to date, pengen punya, gitu kan. Pengen selalu ada. Orang lagi rame mungkin lagi rame apa gitu. Mungkin nanti ada sosial media baru, mungkinnya di 2026, pasti kita pengen, gitu kan. Karena orang-orang pasti lagi berbicara di arah situ. Nah, tinggal bagaimana kita memanfaatkan baik lagi ya. Kita sebagai konsumen, bagaimana kita memanfaatkan lebih baik, gitu kan. Selama itu positif, selama itu nggak jadi toxic sosial media, itu teman-teman boleh banget gitu kan untuk download atau untuk coba seperti itu. Nah, ini juga yang dilakukan kita gitu kan dari perusahaan, kita betul-betul memanfaatkan konten sesuai brand dan kategori. Baik itu kategori entertainment, performance, lifestyle, learning, beauty, itu udah kita coba gitu kan. Mungkin dulu happeningnya di Instagram, brand itu semua mungkin di Instagram. Nah, sekarang udah semuanya ke TikTok. Nah, dan kita juga udah udah disesuaikan mana konten-konten yang memang masuknya brand entertainment nih, brand contoh produknya Nutrisari masuknya di brand entertainment, kita bikin konten apa nih? Oh, kemarin sempat yang jingle Nutrisari gitu kan. Terus performance
games gitu pakainya Hilo gitu karena sesuai inline dengan campaignnya brandnya Hilo. Terus ada lifestyle gitu kan, daily life itu bebas mau produk apa aja dan lain-lainnya. Nah itu sangat membantu juga nih terhadap brand untuk bisa nyasar konsumen seperti itu. Oke. Nah, ini selanjutnya ke sebelum sebelum part terakhir. Nah, teman-teman. Nah, di sini aku di sini di Papua pun gitu ini sharing pengalaman gitu. Awalnya mungkin puasa tahun lalu aku baru coba gitu kan, baru coba bikin konten yang awalnya tujuannya untuk apa? Untuk bantu UMKM awalnya, gitu kan? Aku pengen bantu UMKM bikin konten gitu kan, supaya apa? Supaya tadi orang tahu gitu kan. Itu berjalan di bulan puasa 2024. Berarti bulan puasa kemarin tuh setahun nih umurnya. Awalnya cuma berapa? Cuma followers ya cuma 100 gitu kan. Nah, 1 tahun berjalan udah lumayan gitu kan perubahannya luar biasa gitu kan dari awalnya coba-coba gitu kan ternyata ketika kita memanfaatkan sosial media itu dengan baik ternyata banyak impact yang baik ya salah satunya bisa dapat endorse seperti itu terus dapat kolaborasi juga jadi pembicara di eh, Bank Indonesia gitu kan di Papua terus beberapa kali juga ditawarin untuk misi juga di beberapa kegiatan tentang sharing bagaimana maksimal yang paling penting apa kita ternyata bisa tadi tujuan awal kita kecapai kita ngebantu UMKM yang tadinya sepi jadi rame gitu kan yang tadinya apa sih orang nggak tahu nih gitu kan ke alamatnya kita bikin konten supaya orang tahu karena berdampak itu 1 tahun ya dapat ya lumayan ya walaupun masih di angka 12.000 tapi lumayan gitu kan dan bisa kita lihat satu konten aja kalau misalnya contoh nih aku bikin konten kuliner ini uh, legend di Papua gitu kan ini memang sepi banget teman-teman tapi legend kenapa sepi ternyata tempatnya pindah dari tempat dulu gitu kan jadi orang tuh kayaknya mikirnya tuh orang-orang tuh kayak oh ini bapaknya udah nggak jualan nih ternyata masih jualan nah di kontenin ternyata viral gitu kan viral sampai nyentuh di 247.000 gitu kan orang yang nonton terus ternyata impactnya apa impactnya juga ini ke akun TikToknya naik nih kita dapat 1.000 followers gitu kan dari satu konten bayangkan dari satu konten bisa naik 1.000 followers bayangkan kalau bisa kita ngonten terus semuanya viral gitu kan ya ini luar biasa, apalagi sekarang kita sebagai sosial media kreator, konten kreator, mungkin bisa dapat hal lain selain kita dapat endorse di area gitu kan. Mungkin sekarang kan lagi ramenya affiliate gitu kan. Nah, sebetulnya kalau misalnya aku fokus juga memaksimalkan affiliate, nah bisa dapat hal lain juga. Berarti betul-betul kita bisa memahami yang namanya digitalisasi, digital literasi gitu kan. Kita benar-benar memanfaatkannya secara positif. Seperti itu. Makanya kenapa teman-teman penting banget nih ketika teman-teman melihat sesuatu hal baru ataupun yang lagi existing di sini coba cari coba bukan cari lagi tapi lebih ke manfaatkan sebaik mungkin ya kalau itu bisa bermanfaat teman-teman menghasilkan kenapa enggak seperti itu terus oke kita nah ini juga eh, yang dilakukan di kantor di kerjaan gitu kan kita udah mulai juga nih kita live gitu kan jam kuning kita gitu kan itu udah mulai juga karena kita udah mulai main affiliate juga nih bareng teman-teman di kerjaan gitu ini berpengaruh juga nih jadi kerjaan kita terlaksana dengan lancar gitu kan terus passion kita juga dapat itu sangat ngebantu banget kita sorry sorry keputus ya teman-teman oke udah muncul lagi oke nah ini terus sebentar oke
Nah, selanjutnya, oke, ketika kita pengen mulai gitu kan, ketika kita pengen mulai konten di pemanfaatan sosial media, tentunya ada tips juga nih buat teman-teman supaya kontennya viral gitu kan. Untuk di TikTok gitu kan. Pertama hashtag ini teman-teman udah tahu ya kalau bisa bikin konten di TikTok tuh hashtag ternyata berpengaruh juga nih. Terus membuat konten sesuai dengan tren di TikTok juga tuh berpengaruh ke viral. Selanjutnya juga aktif ya, konsisten. Penting nih karena kalau misalnya kita satu dua video viral terus kita nggak konsisten, sayang banget nanti hilang niche-nya gitu kan. Terus membuat konten menarik sesuai dengan versi kalian dan minimal upload konten sehari atau 1 sampai 3 konten sehari. Itu tipsnya. Jadi dicoba aja sama teman-teman. Nah, dan yang paling penting kalau misalnya kita sisinya sebagai owner gitu kan, atau misalnya pengen jualan, nah kita perlu yang namanya shop selling gitu kan. Atau misalnya teman-teman di sini ada yang affiliate gak? Nah ternyata kalau kita jadi affiliate, kita bisa memanfaatkan TikTok itu gitu kan. Dan kita bikin kontennya jangan langsung direct selling, jualan, tapi betul-betul shop selling seperti itu di mana di situ teman-teman bisa ngejelasin gitu kan dari mulai story-nya terus promonya benefitnya dan 3 sampai 5 detik pertama grab attention atau hook-nya supaya apa orang menarik buat nonton sampai akhir. Nah, itu teman-teman apa sih pemanfaatan digital ya yang kita tahu, yang kita sadari ternyata banyak nih hal positif yang bisa kita dapatkan gitu kan, yang bisa kita dapatkan untuk teman-teman coba jangan sampai tadi gitu kan hanya jadi user pengguna dan toxic sosial media atau digital yang cuma kayak kalau ada hal negatif baru eh kita kena dampak atau kena impact itu jangan sampai ya teman-teman memanfaatkan sosial media sebaik mungkin itu. Oke. Oke, ini mungkin beberapa eh, digitalisasi yang perusahaan lakukan juga gitu kan, baik itu media di Facebook ataupun bisa kita punya punya platform online sendiri juga di Nutrima, beberapa konten kita di mungkin kalau di Instagram kan suka ada iklan-iklan udah kita udah mulai masuk juga seperti dan kita bikin juga di seriesnya sorry seriesnya Tropicana Slim gitu di series Janji gitu kan di YouTube itu juga kita lakukan seperti itu. Nah, selain itu juga di beberapa kegiatan kita pasti ya namanya digital itu nggak bisa kita diem aja gitu kan. Ketika lagi rame di YouTube, main di YouTube. Ketika lagi rame di Facebook, main di Facebook seperti itu. Itu yang eh, dilakukan dari brand kita juga gitu kan di kerjaan. Jadi luas itu teman-teman pengamatan digital. Makanya kenapa kita perlu memahami itu dan kita perlu bijak ya. Sampai kapan dan mau di titik mana nih kita memaksimalkan itu semua. Oke. Paling itu aja teman-teman semua. Terima kasih banyak untuk waktunya. Itu saya kembalikan lagi ke Kak Salsa. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Feni yang telah menyampaikan materinya pada hari ini. Nah, jadi kita langsung aja ke sesi diskusi bareng sama Kak Feni. Aku yakin banget teman-teman semua pasti udah punya banyak pertanyaan untuk Kak Feni. Nah, untuk teman-teman semua yang mau bertanya, boleh menggunakan fitur raise hand dan menyalakan kameranya serta menyebutkan nama dan asalnya. Kalau memang ada kendala, boleh banget pertanyaannya di drop di kolom komentar, nanti aku bantu bacakan. Terima kasih. Ditunggu ya. Ayo guys, boleh banget ya. Kita coba untuk tanya-tanya nih ya teman-teman semua. Oke, sambil kita nunggu kali ya. Kita jujur aku amazed banget sama materi barusan karena bener-bener relevan banget dan relate banget gitu sama kegiatan kita
gitu sehari-hari. Nah, udah ada pertanyaan nih, Kak. Oke, Kak Femi, aku izin bacain pertanyaannya ya, Kak. Dari Boleh. Ria, dalam menghadapi disrupsi teknologi ke depan, menurut Kakak, skill digital seperti apa sih yang wajib dikuasai oleh generasi muda? Gimana menjaga keseimbangan antara dunia digital dan kesehatan mental di kalangan anak muda? Wah, berat ya Kak, ada bawa-bawa kesehatan mental Betul. nih. Betul, udah langsung bahas ini ya, isu mental health ya. Iya, nah boleh nih Kak Oke. jawaban dari Kak Femi. Oke. Em, perihal ini ya, teknologi disruption ya, disruption teknologi gitu kan. Kira-kira skill apa? Nah, sebetulnya skill yang perlu kita punya adalah paham dan bijak itu. Kenapa? Karena kalau bisa kita paham dan bijak, kita bakal bisa memaksimalkan gitu bisa memaksimalkan digitalisasi itu memanfaatkan seperti apa gitu kan. Karena apa? Kalau misalnya kita nggak bijak dan kita nggak paham, ya kita bakal gerus aja. Contoh lagi rame apa kita ngikut, tapi sebetulnya itu malah toxic gitu kan. Nah, malah toxic dan kita nggak bisa manage waktu ujung-ujungnya. Kita terlalu terjerumus terhadap apa yang baru gitu kan. Contoh lagi rame nih gitu, orang lagi rame nih di X gitu. Oh, udah kita ngikutin, tapi kita gak bijak gitu kan, gak bijak dan gak paham sehingga kita gak bisa nge-manage. Nah, ini berpengaruh terhadap mental health gak Kak? Sangat teman-teman, ternyata sosial media itu dampak negatifnya itu bisa ngaruh juga. Contoh misalnya, kita lagi sedih, ya contohnya kita lagi sedih, kita lihatlah di sosial media. Ternyata di sosial media banyak yang nge-share tentang kebahagiaan. Terkadang gitu kan, kita ngelihatnya mungkin kalau misalnya kita nggak bijak, kita melihatnya, kok kok orang seneng ya, kok orang hidupnya beruntung ya dibandingkan aku. Nah, itu karena kita nggak bijak dan nggak paham gitu. Itu jangan sampai terjadi kepada teman-teman semua. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman udah punya bijak dan paham, dan dengan tadi teman-teman bisa ngatur waktunya, itu nggak akan gitu kan. Nggak akan sampai terjadi ke mental health. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi mungkin lagi down atau misalnya teman-teman lagi mumet, jangan alihkan semuanya ke sosial media ya, karena balik lagi kita makhluk sosial. Alangkah baiknya ketika kita lagi di kondisi terpuruk, better kita ketemu orang, ngobrol ya, mungkin ketemu dua orang ataupun bisa tak ajak teman terdekat buat cerita, itu lebih baik daripada kita malah ke sosial media. Karena tadi betul teknologi disruption itu berpengaruh juga ke mental health, betul banget ya. Jadi kalau misalnya kita capek, jangan sampai kita terlena gitu kan. Bahkan kita pun kalau misalnya nonton drakor bisa ke bawah suasana. Apalagi kalau misalnya kita lagi capek nonton sosial media, kok orang bahagia, kok orang beruntung ya. Nah, makinlah kita menyesali hidup kita seperti itu. Tapi kalau misalnya kita tadi paham dan bijak, kita punya, itu nggak akan sampai seperti itu. Paling itu Kang Salsa semoga ngebantu jawaban dari pertanyaan dari Nuriyah ya. Oke, terima kasih banyak Kak Femi. Nah, benar banget ya. Jadi berhubungan sama mental health. Jadi ya memang kitanya juga harus bisa mengontrol diri kita sendiri ya Kak. Jadi karena banyak banget kasus yang memang generasi muda sekarang tuh main sosial media justru bukannya malah terinspirasi, tapi justru malah membandingkan dirinya dengan orang tersebut gitu ya Kak. Nah, jadi kita langsung ke pertanyaan kedua ya Kak. Ada dari Kak Jena. Nah, di sini apa sih indikator utama seseorang dianggap sudah memiliki literasi digital yang baik? Gitu, Kak. Boleh langsung dijawab, Kak? Oke, siap. Ini dari siapa? Dari Zena ya. Ya, Oke, Kak. Tuh. eh, tadi ketika kita paham terhadap literasi, ya berarti kan kita tahu nih indikatornya apa apa aja. So ya, di indikator pertama yang kita harus mencari tahu, berarti cari tahu informasi tentang digital itu apa. Jadi kita harus cari nih informasinya. Terus kita juga bisa apa? Bisa evaluasi. Jadi apapun yang kita coba di digital, kita harus bisa paham evaluasinya seperti apa. Ini baik ya buat kita kalau secara terus-menerus
mendalami tentang digital ini, gitu kan. Terus kita juga perlu adanya apa? Pengolahan informasi yang kita dapat. Jadi tadi pencarian informasi, terus kita juga evaluasi, terus kira-kira apa nih yang kita dapat dari informasi tersebut atau knowledge assembly-nya. Dan yang paling penting adalah kita bisa berbagi informasi. Ketika hal itu positif, kita bisa share juga ke orang. Itu yang namanya kita udah paham nih secara digital literasi. Dan paling penting adalah etika dan keamanan digital itu penting. Ya, apa sih etika diperlukan, Kak Femi? Ya karena gini, ketika kita menggunakan sosial media, kita harus tahu batasan kita, gitu kan. Jangan sampai kita nggak tahu batasan. Contoh misalnya tadi, wah lagi rame nih isu gitu kan di sosial media, wah, seenaknya aja komen gitu kan. Jari ini kayak seenaknya aja ngetik gitu kan. Tanpa kita tahu, tanpa kita sadar, ternyata ketika kita itu berpengaruh terhadap seseorang. Contoh tadi mental health. Mungkin kita contoh misalnya ada yang sedih nih upload di sosial media. Orang nggak bisa ngontrol dirinya, upload kesedihannya di sosial media. Terus kita sebagai yang melihat gitu kan, kita juga nggak bisa mengontrol diri untuk komen. Apa sih lebay? Kok gitu aja sedih? Ya, kita nggak pernah tahu kondisi seseorang itu seperti apa. Makanya kenapa kita perlu memahami etika. Nah, itu berpengaruh terhadap kalau misalnya orang tersebut marah atau misalnya sangat benci gitu kan, bisa aja itu dilaporkan ya ke Undang-Undang ITE, bisa aja kita kena. Makanya kenapa kita perlu nih paham gitu kan. Makanya kenapa tadi kata Sasa betul, jangan sampai kita jadi SDM yang rendah. Artinya apa? Kita seenaknya aja, mentang-mentang nggak pernah ketemu, ya udah asal komen aja. Nah, aku pakai account kok, aku pakai second account kok. Ya zaman sekarang teknologi udah canggih. Kamu pakai second account aja bisa dilacak di daerah mana kamu ada. Se apa secanggih itu gitu kan. Semakin banyak choice pilihan, semakin banyak juga pilihan kita ditemukan seperti itu. Tapi kan aku nggak pakai foto kak, aku hitam semua background dan lain-lainnya. Tapi kan eh, user handphone bisa ketahuan dilacak di mana. Nah itu kita perlu hati-hati. Nah itu adalah beberapa indikator ketika kita paham tentang digital literasi. Seperti itu. Dengan menjawab ya. Oke, thank you ya Kak Femi atas jawabannya. Nah, kita Iya. lanjut ke pertanyaan yang terakhir karena hari ini kita buka hanya 3 sesi pertanyaan aja ya Kak. Nah, untuk yang pertanyaan terakhir ini dari Kak Evaneski. Kalau pengaruh algoritma media sosial terhadap polarisasi opini publik gimana, Kak? Nah, ini juga salah satu mungkin pertanyaan yang sama juga dari aku ya, Kak. Karena kan misal kita lagi mau nyari yang lain, tapi ternyata algoritma dari sosial medianya nih mengaruh atau mengacu pada topik yang lagi viral gitu, Kak. Nah, akhirnya kita juga jadi ikut ke bawah tahu gitu yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu gitu, Kak. Karena algoritmanya ini. Gimana pendapat Kakak? Silakan kepada Kak Femi. Wah ini luar biasa ya, agak sulit ya. Ini teman-teman mungkin tadi kata Salsa yang tadinya kita nggak pengen cari tahu, karena algoritmanya jadi muncul gitu karena kalau misalnya ini, kalau sekarang kan kita sebagai user ya, balik lagi sosial media itu tergantung kita yang ngontrol. Kalau misalnya ada algoritma yang muncul tapi kita nggak suka, langsung aja kan ada sekarang kita bisa langsung not interest, kita bisa klik nih not interest, nah itu nggak akan muncul lagi. Itu kita bisa langsung antisipasi gitu kan. Nah, kok itu bisa ya? Kok itu bisa terjadi ya? Padahal kita nggak suka. Jadi contoh gini, saya nggak suka eh, baca buku contoh misal atau misalnya saya nggak suka nih konten musik tapi saya berteman nih dengan salsa ataupun saya berteman dengan iklima yang dimana salsa suka konten tentang masak iklima suka konten tentang musik. Nah itu bakal muncul juga ke kita algoritmanya karena kita berteman nih di sosial media seperti nah itu kita nggak bisa ngontrol ya teman-teman tapi kita nggak bisa ngontrol algoritma itu muncul ke kita tapi kita bisa ngontrol sebagai user adalah ketika kita nggak suka kita tinggal langsung kasih action plan not interest terhadap konten tersebut itu nggak akan muncul lagi di kita seperti itu jadi tetap ada kendali di user ya di user yang perlu kita lakukan ketika kita nggak menyukai hal yang
lagi rame gitu kan diperbincangkan. Contoh misalnya lagi di TikTok lagi rame apa? Mafia skincare gitu kan, overclaim. Aduh, capek banget nih mumet gitu kan overclaim. Ya udah aku not interest gitu kan. Aku lagi sukanya apa nih sekarang? Oh, lagi sukanya pengen lihat orang liburan gitu kan, atau misalnya lihat tentang eh, self development gitu kan, belajar gitu kan. Nah, itulah yang bisa kita atur sebagai user. Jadi sebetulnya memang kita nggak bisa mengontrol gitu kan, algoritma itu muncul ke kita tuh bakal seperti apa. Tapi tameng kita sebagai user kita bisa mengontrol dari sisi interestnya. Kalau misalnya nggak interest, langsung aja kalian action untuk not interest terhadap algoritma tersebut gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Femi. Keren banget jawabannya. Sama. Bener banget ya Kak, kadang aku juga kayak apa yang aku awalnya nggak tahu jadi tahu gitu setelah aku buka sosmed. Tapi bener banget, semua itu bisa kita kontrol, terutama algoritmanya itu dari ada fitur yang namanya not interest gitu ya Kak. Jadi kalau misal kita memang ya udah itu semua ada di kendali di kita gitu, di diri kita. Kita mau tahu nggak tentang ini, kita mau cari yang hal bermanfaat atau enggak gitu ya Kak. Kita bisa menggunakan fitur yang namanya not interest. Habis itu kita refresh terus juga beritanya akan hilang gitu ya Kak. Nah, Betul. iya, jadi sebelumnya aku mau minta maaf kepada Kak Feni dan teman-teman semua. Aku yakin banget dari teman-teman mungkin masih punya banyak pertanyaan, tapi karena keterbatasan waktu, kita hanya membuka 3 sesi pertanyaan aja. Nah, jadi, aku izin menyampaikan atau menyimpulkan ulang materi dari Kafemi pada hari ini. Yang pertama, kita nih harus tahu dulu peluang penggunaan internet di Indonesia. Bisa nggak sih digital literasi ini menjadi peluang di Indonesia untuk menaikkan angka literasi. Sedangkan di Indonesia sendiri juga masih ada banyak banget kasus, terutama di daerah 3T gitu ya, Kak. Nah, kemudian kalau kita lihat, itu tadi Indonesia itu merupakan negara dengan urutan 9 yang sering menggunakan sosial media dengan rata-rata jam penggunanya itu 3 jam per 14 menit per hari. Kalau tadi aku sempat baca dibandingkan dengan negara Jepang, mereka itu cuma rata-rata menggunakan sosial media itu cuma 51 menit per hari. Jujur aku sangat amazed banget memang sama orang Jepang yang dimana memang mereka itu sangat meninggikan yang namanya kedisiplinan. Makanya aku nggak heran kalau memang orang-orang di negara Jepang itu memang sedisiplin itu dan aku memang percaya kalau mereka itu negara maju memang dari orang-orangnya itu memang terdisiplin gitu ya. Gunain sosmed aja tuh nggak nyampe 1 jam per hari itu keren banget, amaze aku. Nah, selanjutnya tadi juga ada nih penggunaan TV memang masih menjadi nomor satu. Tapi kalau misal kita ngelihat dari Gen Z yang sekarang, itu udah banyak banget yang menggunakan internet dibandingkan TV sekarang. Mungkin rata-rata penggunaan TV itu dari memang generasi-generasi sebelumnya gitu ya Kak. Nah, tadi juga ada langkah-langkah pemasaran digital dari Kafemi yang disingkat jadi AIDA. Itu ada awareness atau kesadaran, kemudian ada interest atau ketertarikan, ada desire atau keinginan, dan action atau tindakan. Nah, kemudian kita bisa juga lihat nih teman-teman bahwa aplikasi yang memang mungkin digunakan di Indonesia itu merupakan aplikasi YouTube. Nah, di sini aku juga mau sedikit share pengalaman aku. Jadi aku juga punya nih kak keponakan masih kecil gitu kak. Atau aku juga sempat sih ngeliat apa ya orang-orang di Indonesia itu yang kalau misal anaknya nangis tuh udah langsung dikasih YouTube gitu. Jadi itu kan mungkin salah satu penurunan fungsi otak gitu. Nggak seharusnya kita memberikan anak kecil itu dengan langsung sosial media gitu. Karena kita bisa aja memberi mereka itu informasi dengan hal-hal yang lain seperti itu ya Kak. Nah, tapi secara download yang lebih banyak itu ternyata Indonesia itu lebih sering menggunakan TikTok. Nah, ini bahaya banget ya, terutama untuk Gen Alpha dan Gen Z juga udah banyak banget nih yang menggunakan TikTok gitu ya. Kemudian di sini juga gimana sih caranya kita untuk meningkatkan digital literasi ini dengan menggunakan digital marketing. Nah, contohnya itu tadi bisa lewat IGS, kemudian ada TikTok juga. Nah, terus juga tadi dari Kak Femi, keren juga nih Kak, ada tips gimana sih cara buat video kita itu biar jadi viral terutama di TikTok. Terus juga gimana sih cara kita tips konten soft selling gitu ya Kak. Nah, mungkin sebelum menutup materi hari ini, ada mungkin quotes atau penutup nih dari Kak Femi atau pesan-pesan sebelum kakak menutup materi hari ini. Dipersilakan kepada Kak Femi. Oke, paling kalau misalnya tadi ya tentang digital literasi,
Itu yang paling penting sebenarnya paham dan bijak. Itu mungkin kuat untuk teman-teman tentang digital literasi. Terus kalau teman-teman mau jadi content creator gitu, memanfaatkan sosial media, ya teman-teman be unique ya. Be unique and action. Itu aja palingnya Alsa. Oke, terima kasih. Jadi bijak-bijaklah dalam bersosial media ya teman-teman. Nah, keren banget ya kalimat penutup dari Kak Femi ini sangat menginspirasi kita banget, terutama materi yang disampaikan pada hari ini. Nah, karena dari Kak Femi juga telah menyampaikan penutup, aku juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Femi dan mohon maaf atas keterlambatan kita hari ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah antusias untuk bertanya langsung kepada Kak Femi. Saya, Salsabila, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun kalimat karena manusia memang tempatnya salah dan lupa, yang sempurna hanya Tuhan saja. Aku Salsabila sebagai moderator pada hari ini, pamit undur diri, dan untuk acara berikutnya aku kembalikan kepada MC. Pada Kak Green, dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali juga Kak Salsa, Kak Femi. Keren banget materi hari ini, isinya daging semua, bener-bener kayak dapat banyak banget insight baru. Dan jujur aku dari tadi bener-bener kayak, oh ternyata banyak ya fun fact yang aku terima hari ini, dan ternyata digitalisasi itu seluas itu. Aku super duper seneng banget ngedenger dari webinar kita hari ini, terutama Kak Femi tadi menyampaikannya juga dengan sangat baik, sangat mudah dipahami, jadi benar-benar relate nih sama kehidupan kita sehari-hari. Dan juga aku juga ingin mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya buat teman-teman yang udah aktif tadi untuk bertanya. Aku senang banget karena ternyata teman-teman langsung gercep nih untuk nanya ke Kak Femi kayak tentang digitalisasi, dan ternyata teman-teman juga udah punya knowledge yang mungkin insight-nya tuh masuk banget gitu sama topik kita hari ini. Wah, luar biasa sekali nih materi dari Kak Femi ini. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terapkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya untuk teman-teman yang sudah mengikuti campaign dan juga webinar Digital Ready Future Study. Oke, nah sebelumnya jangan lupa untuk teman-teman semua untuk mengisi absensi dan form evaluasi yang nanti akan dibagikan di kolom chat dan juga di grup WhatsApp, dan diutamakan teman-teman untuk langsung segera mengisi link absensi dan presensinya, karena nanti teman-teman akan bisa mendapatkan sertifikat dari kita. Untuk itu teman-teman diharapkan jangan sampai lupa ya teman-teman untuk ngisi, dan boleh di SS dulu nih, karena biasanya di link presensi itu suka ada keterangan untuk bisa hadir itu di SS dulu nih teman-teman. Oke. Nah, bagi teman-teman yang yang telah menyelesaikan campaign ini sampai akhir, teman-teman bakal mendapatkan sertifikat elektronik spesial dari kami. Jadi untuk teman-teman semua diharapkan untuk bisa tetap jangan keluar grup dulu, karena nanti akan ada informasi terkait dengan sertifikat di grup yang ada. Oke. Nah, nggak kerasa banget nih teman-teman semua. Kita udah dapat insight yang super duper keren hari ini. Dan aku harap teman-teman nggak kapok nih untuk ikut kegiatan kita. Bahkan nanti bakal ada event-event yang lebih insightful lagi nih dari Adu Fast tadi. Nah, dengan begitu teman-teman semua, aku Iklim Green mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan hadir pada hari ini. Aku super duper melayangkan apresiasi setinggi-tingginya untuk teman-teman yang sudah hadir hari ini, dan sampai jumpa di event selanjutnya. Tetap semangat, tetap positif, dan pastinya be digital ready, future steady. See you next time and bye-bye. Oke, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Ini mah udah pada makan nasi.